Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 6 Ilmu Negara yang berjudul Bentuk Negara dan Pemerintahan yang beranggotakan Rania Naomi Irwanto dengan NIM 74, Ica Fitri Ayunda dengan NIM 33, Nafariska Jauhari Putri dengan NIM 122, Dava Dua Octavian dengan NIM 148. Ya, balik lagi dengan saya, Dava Dua Octavian, sebagai moderator kelompok 6. Oke, nggak perlu lama lagi, kita langsung ke materi pertama, yaitu bentuk negara akan dijelaskan oleh Ica Fitri Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ica Fitri Ayunda, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kelas Ilmu Negara 2 IHC, akan memaparkan atau menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang paling pertama, yaitu bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Jadi, sejak zaman Yunani kuno ada dikenalnya 3 bentuk pokok dari negara, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Jika yang memegang kekuasaannya itu satu orang, maka disebut monarki. Jika yang memegang kekuasaannya atau pemerintahannya itu beberapa orang atau sekelompok orang, maka bentuk negaranya itu disebut oligarki. Dan jika yang memegang kekuasaan atau pemerintahannya yaitu rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi. Lanjut, yang kedua, bentuk negara pada zaman atau masa modern sekarang. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting adalah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Nah, yang pertama adalah negara kesatuan. Apa sih negara kesatuan itu? Negara kesatuan memiliki pengertian yaitu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonom. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan sistem otonomi daerah atau Swantantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Nah, selanjutnya bentuk pemerintahan negara federasi atau negara serikat, yaitu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Di samping 2 bentuk di atas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama, monarki. Monarki adalah pemerintahan yang dikepali oleh raja dan ratu. Monarki ini terbagi menjadi 3. Ada monarki absolut, ada monarki konstitusional, ada monarki parlementer. Monarki absolut yaitu model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk kategori monarki absolut adalah negara Arab, Saudi, dan Brunei. Kedua, ada monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan kekuasaan kepala negaranya atau perdana menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Dengan demikian, dari pembagian monarki tersebut bisa juga diartikan bahwa negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. Atau yang ketiga, ada demokrasi. Demokrasi ini maksudnya yaitu pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Selanjutnya ada lagi bentuk-bentuk negara menurut teori ilmu negara yang sudah ada sejak
zaman dahulu kala, yaitu monarki dan republik. Untuk mengetahui negara tersebut monarki atau republik bisa dilihat dari pemilihan kepala negaranya. Jika pemilihan kepala negaranya itu berdasarkan keturunan, maka disebut monarki. Dan jika pemilihan negaranya berdasarkan pemilihan umum, maka negara tersebut disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Halnya dengan monarki, republik juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama republik mutlak atau absolut, yang kedua republik konstitusi, yang ketiga republik parlementer. Menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai republik. Karena hal ini didasarkan atas cara pemilihan presidennya yang dipilih oleh rakyat. Selanjutnya saya akan membahas bentuk kenegaraan. Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk negara yang pernah ada, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, serikat negara atau konfederasi adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Pada umumnya, konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjian untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu. Misalnya penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan, keamanan bersama. Yang kedua, ada negara dominion. Bentuk semacam ini khusus terdapat dalam lingkungan negara kerajaan Inggris. Negara dominion ini ialah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat dan mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan mereka. Yang ketiga ada negara protektorat, yaitu suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protektorat itu dengan persetujuan diserahkan kepada negara pelindung. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia adalah negara kesatuan dan negara serikat. Di samping dua bentuk itu, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Dan monarki sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Sedangkan dalam teori ilmu negara, pengertian teori bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki, dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Dan jika kepala negaranya dipilih melalui suatu Oke, materi selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan akan dijelaskan oleh Rania Naomi Irwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Naomi Irwanto akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia berbeda-beda, tergantung pada siapa yang menjadi kepala negaranya. Yang banyak dijumpai saat ini adalah kerajaan dan republik. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik konstitusional dengan presiden sebagai pemimpin negara. Bentuk pemerintahan republik maksud kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga, yaitu monarki tirani, aristokrasi oligarki, dan demokrasi holokrasi. Sementara istilah pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Beberapa bentuk pemerintahan yang ada di dunia. 1. Monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua yang ada di dunia. Negaranya dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara yang menjalankan pemerintahan monarki adalah Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Monarki sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Monarki mutlak, seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas, yaitu semua
mutlak dipegang oleh raja. Monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar. Monarki parlementer ialah suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen atau DPR, para menteri baik perseorangan maupun secara keseluruhan. Yang kedua adalah tirani. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut, sekilas sama seperti monarki mutlak. Contoh dari bentuk pemerintahan ini dijalankan di zaman Adolf Hitler di Jerman. Yang ketiga ada aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan ini, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya seorang cendekiawan. Contohnya adalah Prancis yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini di sekitar tahun 1700-an. Yang keempat ada oligarki. Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya mereka diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan seperti ini adalah Afrika Selatan sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden pada tahun 1994. Yang kelima ada demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada teknokrasi. Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada timokrasi. Dalam bentuk pemerintahan ini, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang dijadikan ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut, bukan lagi berdasarkan keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa. Yang kedelapan ada oklokrasi. Kondisi ini terjadi saat masa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal. Akibatnya, rakyat lain menjadi takut karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan ilegal. Amerika pernah masuk dalam krisis ini sekitar tahun 1930-an akibat pemberontakan keluarga mafia. Terakhir, ada pemerintahan plutokrasi. Pemerintahan ini diatur oleh seorang konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan politik, militer, dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu susunan negara akan dijelaskan oleh Nafariska Johari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafariska Johari Putri, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan memaparkan suatu materi yang berjudul susunan negara. Negara apabila ditinjau dari segi susunannya akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk susunan. Yang pertama, negara yang bersusunan tunggal atau yang disebut dengan negara kesatuan, dan yang kedua, negara yang bersusunan jamak atau yang disebut dengan negara federasi. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan dapat pula disebut dengan negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat tunggal. Maksudnya, negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara. Setelah memasuki abad perkembangan hukum alam, lahir dan berkembanglah usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara, yang antara lain dilakukan oleh John Locke dengan ajarannya hak asasi manusia, dan yang kedua dilakukan oleh Montesquieu dengan ajarannya trias politica, dan yang ketiga dilakukan oleh J.J. Rousseau dengan ajarannya kedaulatan rakyat, dan yang keempat Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukum, dan yang kelima dilakukan oleh Maurice Duverger dengan ajarannya pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. Hal-hal yang dilakukan oleh para pemikir besar tentang negara dan hukum
dalam rangka usahanya untuk dapat membatasi kekuasaan para penguasa tersebut, ternyata baru sekedar menciptakan teori atau ajaran yang diharapkan dapat membatasi kekuasaan para penguasa itu masih bersifat absolut. Sementara itu, setelah negara-negara di dunia ini mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi. Dalam perkembangannya, sampai dewasa ini pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut melahirkan wilayah negara dan dalam wilayah-wilayah administratif beserta pemerintahan wilayahnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan masalah negara federasi. Negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang sendiri serta pemerintahan sendiri. Tetapi kemudian karena sesuatu entah kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Ikatan kerjasama dengan negara-negara tersebut yang kemudian disebut dengan negara federasi memiliki undang-undang dasar dan pemerintahan pusat yang disebut pemerintahan gabungan atau pemerintah federasi. Dengan demikian, dalam negara federasi ini ada dua macam negara, dua macam pemerintahan, dua macam undang-undang dasar, negara di dalam negara, dan dua macam urusan pemerintahan. Jadi, yang diatur dan diurus bersama oleh pemerintahan federasi itu pada prinsipnya adalah urusan-urusan pokok yang menentukan hidup matinya negara federasi tersebut. Diatur dan diurus oleh pemerintahan federasi dengan maksud agar ada kesatuan baik dalam hal pengaturannya maupun dalam hal pelaksanaannya serta penyelenggaraannya. Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antara pemerintahan negara federasi dengan pemerintah negara-negara bagian tersebut, maka federasi itu dapat dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu negara serikat atau negara perserikatan negara. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya adalah bentuk negara yang terpenting dan banyak yang dimengerti sebagai negara di dunia. Negara kesatuan dan negara serikat. Di samping dua bentuk itu, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemerintahannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Dan monarki itu sendiri terbagi dari tiga golongan: monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Dalam teori ilmu negara, pengertian tentang teori bentuk negara sejak dahulu telah dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negara disebut monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya adalah republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Cukup sampai di sini pertemuan dengan kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.